Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan tutorial tentang user interface ArchiCAD atau tampilan awal ArchiCAD 22. Ini saya akan buka softwarenya. Ada pilihan seperti ini, pilih close. Kemudian di sini pilih create a new project. Kemudian di bawah create a new project, ini artinya adalah create a new project itu artinya kita membuat project yang baru. Kalau open a project artinya kita membuka project yang sebelumnya. Kemudian di bawahnya ini ada create project settings from. Nah, di bawahnya ini ada template dan ada last project setting. Kita pilih yang template. Dan di sini biasanya tulisannya ArchiCAD 22 template. Maka dari itu kita pilih template yang skala. Maka dari itu kita browse template, pilih yang paling bawah. Kemudian kita cari template skala yang sudah kalian download di Google Drive. Kalau saya adanya di D. Ini saya sudah menemukan skala template. Nah, dia adalah formatnya TPL ya, belakangnya dia selalu TPL karena dia format template. Langsung saja kita select. Dan bawahnya ini ada last environment. Di sini kita buat last profile ya. Misalkan tidak ada last profile, gunakan yang default saja. Terus setelah ini langsung saja klik new. Nah, jika ada notifikasi seperti ini maka di cancel saja. Kemudian mungkin di beberapa laptop kalian tampilannya tidak seperti ini ya, tapi mungkin akan seperti ini. Nah, saya close dulu ini. Katakanlah saya delete semua ini boxnya, kemudian toolboxnya, navigatornya, dan quick option. Nah, jadi kita mulai dari awal kosongan seperti ini. Kosong. Nah, cara menampilkan palette-nya, nah, jadi kalau di ArchiCAD itu palette sih namanya. Window-nya itu namanya palette. Nah, kita klik window, kemudian pilih palette, dan kita nyalakan toolbox ya. Nah, toolbox ini isinya macam-macam ya, ada arrow, marquee, dan di desain ini ada wall, door. Nah, ini elemen utama, palette utama yang harus kalian nyalakan. Maka dari itu toolbox ini kita seret di paling kiri. Caranya tahan klik kiri di toolbox ya, di area yang putih atas ini, klik windownya, dan sampai ada biru-biru kayak gini, pepetin sampai dia menyentuh bezel dari monitor kalian paling kiri, sampai dia kayak berubah gitu ya, kayak ngelock gitu. Nah, kayak gini baru dilepas. Kemudian lagi window, palette lagi. Nah, buka yang info box kedua ini. Nah, info box ini sama ya, kita drag ya pakai klik kiri ini, kemudian kita pepetin di kanannya toolbox ya sampai dia seperti ini. Kita lepas. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah membuka navigator, klik navigator. Nah, maka dia akan muncul. Nah, sama ya, kita seret ke paling kanan, kita pepetin di sini, lepas. Dan lagi pad palette-nya kita cari lagi, kita nyalakan yang quick option, klik quick option.
Nah, ini kita seret di kanan bawah. Tapi jangan dilepas seperti ini karena dia tidak menyatu nih. Masih ada space di sini. Si putih-putihnya ini masih terlihat. Jadi quick option ini kita pepetin di paling bawah. Ya. Di sini nih. Tepat di atasnya tulisan Graphisoft ID. Ini kita seret di atasnya di sini. Nah, sampai dia infografisnya atau biru-birunya seperti ini, baru kita lepas. Nah, maka dia akan menyatu dengan navigator yang di atasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya selain palettes ini yang wajib kita nyalakan adalah ada 5 ya, toolbox, infobox, status bar, navigator, dan quick option. Nah, yang selanjutnya adalah toolbars ya. Toolbars yang wajib kita nyalakan adalah standar, jadi hanya satu aja yang kita nyalain, toolbar standar. Maka kita klik, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini kita seret yang paling kiri ya, yang bawahnya X nih. Nah, kita klik, kita tahan, kita taruh di atas paling atas, lepas. Nah, dia menyatu dengan user interface-nya atau tampilan utama arsiket. Kemudian di sini kita sudah bisa menggerakkan ya, misalkan nih kalian ingin informasi yang lebih detail lagi. Nah, kalian bisa seret palette infobox-nya seperti ini. Nah, udah lebar gitu. Kalau misalkan mau kecil, nah berarti seret seperti ini aja. Atau misalkan infobox-nya kalian sudah hafal nih nama-namanya, bisa kalian seret juga agar gambar kalian tidak besar. Nah, bisa seperti icon-icon ini saja. Untuk awal-awal mungkin saya akan seret, nah biar terlihat nama-namanya. Oke, kemudian yang selanjutnya yang harus kalian atur dalam penggunaan awal arsiket itu adalah usahakan library-nya sudah terbaca ya. Nah, ini saya akan contohkan atau memasukkan library skala LCF ya. Klik file, kemudian libraries dan object, dan klik library manager. Nah, di sini saya sebenarnya sudah ada skala library. Nah, mungkin di sebagian laptop kalian di sini masih tulisannya missing ya. Nah, kalau missing berarti klik add, kemudian kalian cari nih skala LCF, skala library LCF. Nah, ini bisa di-download di link yang sudah saya bagikan di grup ya, atau di Google Drive. Nah, ini klik skala LCF-nya. Kalau tadi kan yang skala template kan TPL ya. Nah, kalau yang ini LCF, nah ini klik yang LCF-nya, klik open, kemudian kita oke aja harusnya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya ini juga ada, berarti saya replace aja. Kalau sudah berarti oke. Di dalamnya library skala itu akan masuk di arsiketnya. Nah, untuk menyeting working units ya, seperti di AutoCAD menggunakan satuan cm atau meter. Nah, ini bisa klik option, kemudian klik project reference. Nah, di sini ada pilihan working units, dimension, calculation, zone, dan yang lain-lain. Nah, kita klik yang working units. Nah, di sini bawaan template sudah menggunakan cm ya. Untuk length unitnya, artinya ketika kita mengeluarkan dimensi, dia satuannya adalah cm. Nah, kemudian yang lainnya persegi ini square meter ya. Ini jangan dirubah-rubah, tetap menggunakan default aja. Volume unit juga, angle-nya juga, layout unitnya juga cm. Jadi kita menggunakan satuan cm. Nah, ini tidak ada yang di rumah jika kalian sudah menggunakan template skala. Nah, kalau sudah, berarti kita langsung oke saja. Oke, yang selanjutnya kita memberikan data tag ya, atau info proyek. Caranya adalah klik file, kemudian info, kemudian project info. Nah, jadi sebelum kita menggambar, di sini kita memberikan informasi. Informasi apa? Informasi tentang project yang akan kita gambar. Contohnya di sini ada project name ya, nama projectnya apa, kita masukkan di sini rumah lantai. Kemudian project description-nya ada lagi bisa diisi di sini, tapi kita nggak usah, kita skip aja. Project ID, project code juga bisa masukin, project number, status, keyword, notes, project custom, dan yang lainnya.
Nah, ini untuk project detail. Yang selanjutnya di sini ada site details. Nah, site details itu apa sih? Contohnya site itu adalah tempat atau tanah atau lokasi yang kita nanti akan desain rumahnya gitu ya, lokasinya. Ini bisa dimasukkan di sini full address-nya gitu. Nah, tapi kita skip saja. Nah, yang selanjutnya ada building material, building details ya. Di sini building names-nya apa gitu, misalkan rumah Pak siapa kliennya gitu. Nah, itu bisa kita isi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kontak details ya di sini. Nah, kontak details yang paling penting di sini yang kita masukkan adalah ini nih, CAD technician full name-nya di sini. Nah, ini kalian berikan nama kalian di sini. Nah, di sini given name-nya aja ya. Sini, misalkan nama saya. Kita oke saja. Seperti ini. Maka kenapa ini harus diisi di awal? Karena nanti dia akan nge-link ya. Dia akan nge-link ke kop gambarnya di sini. Nah, dia akan muncul di sini ya. Kemudian nama proyeknya juga akan muncul di kop gambarnya di sini. Nah, nanti kalian akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya ya. Maka dari itu penting sekali untuk awal-awal kalian menyeting project info ya. Nah, kalau sudah kita oke. Yang selanjutnya di sini di yang paling bawah ini ada status bar ya. Nah, di sini yang sering digunakan adalah skala ya, skalanya nih. Nah, ini di log di 1:100 ya. Kalau misalkan ini arsirannya adalah 1:100 normal ya. Nah, kalau misalkan ingin yang lebih detail maka kita rubah jadi misalnya 1:20. Nah, maka heads-nya di sini akan kelihatan rapat ya, atau komposetnya kalau sebutannya kalau di ArchiCAD. Dia akan terlihat rapat seperti ini, beda dengan yang 1:100. Dia akan jarang. Nah, jika mau menggambar denah maka menggunakan 1:100. Jika menggunakan gambar-gambar detail, mendetailkan sesuatu, maka dari itu ini dirubah jadi 1:50 atau 20 sesuai dengan kebutuhan gambarnya, kedetailan gambarnya. Oke, tutorial selanjutnya yaitu kita mencoba untuk membuat dinding ya. Nah, dinding di sini adanya di toolbox ya. Di toolbox itu ada wall, ada door, ya, pintu, kemudian window, jendela, kolom, balok atau beam, dan slab atau lantai, stairs, tangga, kemudian railings untuk tiang ya, tiang tangga, kemudian roof dan yang lain-lain. Nah, kita mulai dengan wall. Di wall di sini kita bisa lihat di kanannya yaitu info box-nya ya. Ketika kita klik door, maka di sini informasi yang keluar akan tentang pintu ya, door terus. Kemudian untuk yang jendela di sini maka informasi yang keluar akan jendela. Kita klik di pintu di dinding di sini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat lebih detail lagi settingannya, maka kita pencet CTRL-T atau setting dialog, atau manualnya dia mengklik ini ya. Nah, ini kita buka default settingnya atau setting dialognya, atau cara cepatnya menggunakan CTRL-T. Nah, dinding di sini standarnya dia atas bawahnya min 15 dan bawahnya min 15. Kenapa min 15? Karena di bawah nanti akan ada sloof ya. Kemudian di atasnya akan ada balok, maka dari itu dikurangi min 15. Nah, ini standar industri yang digunakan pada salah satu konsultan yang menggunakan BIM ArchiCAD, yaitu Ataya Arsiteknya. Dia menggunakan standar seperti ini, standar industri. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya di sini kita bisa merubah ya dindingnya. Misalkan di sini kita ingin dinding setengah batu, kemudian ada dinding setengah batu finishing batu, kemudian ada truss ram dan yang lain-lain. Nah, jadi di ArchiCAD ini beda dengan seperti di AutoCAD. Kalau di AutoCAD kita menggambar dengan garis ya, byline. Kalau di sini di ArchiCAD sudah tersedia dindingnya beserta hatch-nya ya, beserta arsirannya. Oke,
kemudian yang paling bawah di sini ada floor plan and section. Floor plan and section nanti akan berubah di dinding ketika kalian menggambar fondasi ya, nanti akan berubah di sini. Kemudian yang model di sini ada surface ya. Surface di sini adalah material ya. Jika kalian nyalain semuanya, nah ini materialnya yang kiri ya. Yang mode kiri sini, di sini sudah terlihat desain infografisnya, bahwa yang biru-biru tuh sebelah yang sisi kiri, sisi samping gitu ya. Nah makanya kita bisa unlock atau membuka material yang sisi kiri, kemudian kita bisa unlock juga sisi yang atas ya. Nah kemudian mengunlock sisi yang di dalamnya seperti ini. Nah di sini kita klik, nah kita di sini bisa memilih materialnya masing-masing gitu ya. Di sini juga ada tulisan atau ada gambar di sini. Nah ini arsiran ya sebenarnya ya. Ketika dilihat di 2 dimensi maka akan muncul. Nah kalau misalkan yang seperti ini di 2 dimensi tidak akan muncul karena di sini tidak ada kode arsirannya ya. Kita misalkan pakai yang ini ya, data. Nah kemudian misalkan ingin merubah material yang ini, maka dari itu tidak perlu cari lagi batas seperti ini, maka cukup dengan klik link, maka tiga-tiganya akan berubah. Setelah itu kita oke. Kemudian kita placing ya. Nah placingnya juga ada di sini, ada tulisan geometry method. Metodenya apa? Metodenya single. Kalau metode single seperti ini, klik di sini dan klik di sini misalnya, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di Archicad ya, untuk zoom in zoom out seperti biasa ya, kita men-scroll mouse ya, zoom in dan zoom out nya. Kemudian untuk menggeser ya menggunakan pen, yaitu kalian klik scrollnya sama seperti di AutoCAD ya, kemudian kita geser kiri kanan atas atau bawah seperti ini ya. Scroll atas bawah, zoom out, dan bisa dipadukan dengan pen ya seperti ini. Tahan itunya, scrollnya, kemudian seperti ini. Kemudian untuk misalnya nih gambarnya hilang seperti ini, yang tidak tahu di mana tempatnya, nah maka dari itu bisa cara cepatnya kita fit in ya. Kita klik ini ya, nah, maka semuanya akan terlihat gambarnya secara keseluruhan. Atau cara cepatnya kita bisa klik tengah mouse-nya berkali-kali, nah seperti ini, biasanya sampai 3 kali klik akan terfit seperti ini. Kemudian untuk ke mode 3D ya, untuk mode 3D kita bisa klik di sini dan klik yang generic perspective. Nah di sini sama ya, bisa kita fit langsung klik yang ini, atau bisa kita klik sama kayak tadi ya, kayak di 2 dimensi, klik scrollnya 2 kali berkali-kali, maka dia akan ngefit ke tengah. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu adalah cara cepatnya nih antara ke 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah caranya cepat, untuk kedua dimensi tekan saja F2, dan untuk ke 3D tekan saja F3. Nah mungkin di sebagian laptop kalian ada yang tidak bisa pencet F2 F3, maka dari itu harus pencet function atau Fn baru F2 ya, atau function F3. Kemudian untuk mengorbit di 3D, maka dari itu kita memencet shift, kemudian tahan shift-nya, dan kemudian tahan juga scrollnya sampai kursornya dia berubah menjadi orbit seperti ini. Kemudian kita geser mouse-nya, nanti kita bisa mengorbit. Jadi shift dan scroll harus ditekan secara bersamaan dan kita geser mouse-nya. Dan kalau geometri metodenya menggunakan yang chained ya atau berlanjut, maka dia akan bisa klik berkali-kali seperti ini. Atau misalkan metode chained tapi
endingnya tuh putus di sini. Nah, maka di titik terakhir ini klik 2 kali. Nah, ini kenapa bentuknya ngebuat seperti ini? Nah, karena ini true line weight-nya belum kita matikan, maka jangan diseleksi apa-apa, kosongin, klik sembarang, klik kanan. Nah, ini true line weight-nya kita klik. Jadi terlihat arsirannya lebih jelas ya. Dan lagi klik lagi, metodenya ada lagi ya, metode yang rectangle yang selanjutnya. Nah, buat rectangle seperti ini, jadi dia langsung buat kotak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode yang engsel ya, saya menyebutnya metode engsel karena dia mengambil titik tumpu, misalnya titiknya di sini, maka dia bisa kita tarik seperti ini, atau di atas ini, dan kita bisa tarik ke bawah. Itu adalah metode yang engsel. Jadi kemudian metode yang seperti ini, lingkaran, ini bisa kalian coba juga ya. Oke, contohnya di sini, ini bisa langsung membuat lingkaran. Oke, kita kembali lagi. Yang selanjutnya yang yaitu di bawah ini ada reference line and location. Nah, di sini contohnya untuk outside face, contohnya seperti ini ya. Misalnya di kiri ini ada rumah tetangga ya, maka dari itu kita harus menggunakan outside face karena ketika kita diklik di sini, maka dia reference line-nya atau garis birunya ini akan di pinggir ya, seperti ini, asnya itu di pinggir. Nah, beda ceritanya ketika saya di sini menggunakan reference line yang center. Nah, maka di sini asnya akan ada di tengah. Ini kita klik di sini, maka dia akan berbeda ya reference line-nya atau asnya. Nah, gimana caranya supaya misalkan kita ingin merubah dia menjadi center? Nah, maka dari itu ya kita klik ini aja ya, kita ganti, atau cara cepatnya dengan mencet P ya, P. Nah, maka dia akan berubah. Kemudian setelah jadi dinding seperti ini, nah di bawahnya di sini ada link story ya. Link story di sini kalian sedang menggambarnya di lantai dasar. Kemudian lantai dasar atasnya itu ada lantai 1. Nah, maka ini bisa diatur di navigator ya di sini ya. Ini ada lantai dasar, ada basement, ada lantai 1. Nah, ini bisa disetting sebenarnya dengan cara klik kanan story, kemudian story setting. Atau cara cepatnya adalah CTRL 7. Ini kalian bisa setting, bisa di delete ya. Nah, lantai yang tidak perlu, contohnya nih basement, bawahnya basement kita delete. Kemudian yang paling atas nih tempat kita delete, kita delete. Kita hanya mengerjakan satu lantai saja, maka dari itu kita hanya butuh lantai dasar dan lantai 1 atasnya, atau kita rubah aja namanya menjadi lantai atap. Sudah, kita oke. Ini kita delete anyway. Kita ke lantai dasar lagi, klik 2 kali sampai hitam ya. Jadi untuk di navigator untuk mengganti story itu klik 2 kali sampai hitam. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada top and bottom. Kalau kita klik top and bottomnya, ini pasti atasnya seperti ini ya, sudah defaultnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu cara untuk memove ya, atau menggantikan objek dari tempat satu yang ke tempat lainnya. Nah, di sini kita menggunakan perintah CTRL-D ya, CTRL-D, kemudian klik tumpuannya di mana. Nah, kemudian kalau untuk mengcopy adalah CTRL-D kemudian CTRL. Tadi akan copy seperti ini, CTRL-D, CTRL sampai ada plusnya kursornya. Nah, untuk mengcopy berkali-kali seperti di AutoCAD,
klik dulu objeknya, baru CTRL D, CTRL Alt ya, sampai kursornya ada +2 seperti ini. Nah, maka dia bisa di copy berkali-kali. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu merotate ya. Merotate adalah klik dulu objeknya, baru pencet CTRL E. Nanti kursornya berubah jadi penggaris lingkaran seperti ini. Baru setelah itu ambil acuan. Kita pertama ambil acuan, dan lagi perintah keduanya itu dia minta tumpuan. Tumpuannya gimana? Tumpuannya biasanya kita tegak lurus ini, dan kita tarik atau ke atas. Nah, seperti itu. Ulang lagi CTRL E, klik lagi, ambil tumpuan, putar. Nah, itu adalah cara memutar objek ya, menggunakan CTRL E. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah perintah untuk memirror suatu objek. Nah, cara untuk memirrornya adalah kita klik dulu objek yang kita ingin mirror sampai bentuknya hijau dan terlihat reference line ini seperti ini. Kemudian diklik, keyboard shortcutnya menggunakan CTRL Shift M sampai kursornya ada tanda plus seperti ini, baru klik tumpuannya. Sekarang contohnya saya mengambil tumpuan yang ada di tengah sini, maka di sini ada bayangannya atau highlight objek yang akan kita mirror. Contohnya seperti ini, saya copy ke kanan, maka objek akan otomatis termirror. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu cara mengcut sebuah dinding. Nah, untuk mengcut sebuah dinding di sini kita contohnya dindingnya seperti ini. Nah, saya di sini akan mengcut dinding yang bagian kanan ini. Pada itu perintahnya adalah menahan CTRL sampai si kursornya berubah menjadi gunting seperti ini. Nah, baru diklik dinding yang ingin kita trim, maka dia akan menghilang. Lagi CTRL tahan, dan saya ingin memotong dinding ini, maka langsung klik aja kiri mouse, maka dia akan terhapus. Yang selanjutnya yaitu perintah untuk menjambungkan dua objek dinding seperti ini. Nah, tidak hanya dinding tetapi juga balok juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan perintah intersection. Nah, intersection di sini cukup dengan contohnya seperti ini, ada kasus seperti ini tidak menyambung. Di sini saya akan tambahkan dinding lagi. Nah, maka di sini saya ingin menyambungkan objek ini dan objek ini. Dari itu kita tahan shift untuk multiple objek atau menseleksi dua objek. Lagi yang ini shift, kemudian langsung klik yang intersection yang ikonnya seperti ini L. Nah, maka dia akan otomatis tersambung seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah multiply. Perintah multiply itu adalah menggunakan perintah CTRL U ya. Kita seleksi dulu objeknya, dan kita pencet CTRL U. Nah, di sini ada banyak metode. Ada increment split, kemudian kita bisa masukkan nilainya atau jaraknya di sini. Kemudian increment, di sini kita bisa masukin jarak, kemudian berapa jumlah objek yang akan kita copy. Kemudian ada split di sini, spacingnya, jaraknya bisa kita atur di sini, dan yang terakhir adalah distribute. Nah, yang beda adalah kalau distribute ini di sini kita ending itu bisa kita kurangi satu dengan cara mengklik ini, maka endingnya di sini akan hilang. Ya, kita coba saja menggunakan increment dan split. Oke, dan kita klik sini, kita copy ke kanan, soalnya di sini kita masukkan nilainya 400. Enter. Nah, kemudian kita tarik langsung ke kanan saja, tidak langsung diklik, maka dia akan banyak tercopy. Nah, langsung klik di sini.
perintah selanjutnya yaitu adalah menskala ya. Skala di sini perintahnya adalah menggunakan CTRL-K. CTRL-K, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di unchecklist ya, define grafikalnya. Nah, di sini ada persentase ya. Mengenai persentase ini misalkan katakanlah di sini kita rubah menjadi 200. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini tidak ada yang berubah. Nah, jadi kita harus klik dulu ya. Klik dulu sekali. Nah, maka dia akan merubah menjadi 20%, 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk perintah dasar dari Archicad ya. Kurang lebihnya nanti akan dilanjutkan di part selanjutnya, yaitu menggambar rumah satu lantai secara struktur ya, dari mulai denah, kemudian tampak potongannya sampai nanti ke detail-detailnya. Mungkin sampai sini aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.